Kasus kekerasan seksual dengan tersangka MSAT, anak pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Syidikiyah Jombang, akan memasuki pelimpahan tahap 2. Tersangka sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan penyidik kepolisian daerah Jawa Timur. Memakan waktu sekitar 2 tahun, berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka MSAT, anak pemilik dan pengasuh Pondok Pesantren Syidikiyah Jombang, Jawa Timur, akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 4 Januari 2022. Selanjutnya, Kejati Jatim menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Jatim. Jangka waktu pelimpahan tahap 2 itu sebenarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Namun, dalam mekanisme administrasi internal Kejaksaan, pelimpahan tahap 2 dilakukan paling lama 30 hari sejak diterbitkannya P21. Kita prinsipnya menunggu, Mbak. Kita prinsipnya menunggu dari pihak penyidik untuk menyerahkan kita, karena tanggung jawabnya kan masih di penyidik ini. Tetapi mungkin penyidik kan juga kita hormati pihak penyidik untuk melaksanakan tugas lapangan mereka. Penyidik Polda Jatim menyatakan telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap tersangka pada 7 dan 10 Januari 2022. Pada pemanggilan pertama, kuasa hukum tersangka datang menemui penyidik dan menyerahkan surat keterangan bahwa tersangka sedang sakit. Pada pemanggilan kedua, kuasa hukum mengatakan tidak bisa menghubungi kliennya. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan menjemput tersangka secara paksa atau memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Kalau kami, Mbak, berharap tersangka ini kooperatif. Ada tahapan-tahapannya. Kalau memang panggilan 1, kedua tidak hadir, kami akan upaya paksa itu dengan cara membuat surat perintah membawa. Namun apabila tidak dapat, tidak ditemukan, tidak bisa kami lakukan upaya paksa dengan membawa tersangka, kami akan membuat DPO. Dalam diskusi daring yang digelar Aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual, dosen ilmu hukum Universitas Bina Nusantara Ahmad Sofyan menyebutkan ada aspek non-yuridis yang mempengaruhi aparat penegak hukum sehingga proses ini berjalan lama. Sofyan menafsirkan aspek yuridis pasal 285 dan pasal 294 ayat 2 angka 2E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi dalam kasus itu. Nah, untuk membuktikan ancaman kekerasan dari mana? Ya dari apa yang disampaikan, apa yang dirasakan oleh saksi korban. Namanya perkosaan itu kan di dalam kamar, ya, di ruang privasi. Jadi bukan di tempat umum yang orang lain bisa mendengar ancaman itu. Jadi pelaku melakukan pencabulan karena ada hubungan struktural lah ya, hubungan yang bisa mempengaruhi ya. Mungkin di situ tidak ada kata-kata ancaman kekerasan, tetapi dia bisa mempengaruhi. Anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi merespons, aspek non-yuridis sangat mungkin terjadi dalam kasus kekerasan seksual karena relasi kuasa, ekonomi, dan kultur. Tidak sampai 30% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual yang berlanjut ke persidangan. Hambatannya ada di sistem pembuktian yang membuat penyidikan kasus dihentikan. Hambatan bisa juga terjadi karena korban diintimidasi untuk mencabut laporan atau penundaan berlarut karena berbagai sebab yang menjadikan korban dan keluarganya lelah mencari keadilan. Tidak ada satu pasal pun atau bahkan bab gitu ya yang memberikan jaminan terhadap hak-hak korban. Sehingga korban yang mengklaim keadilannya lewat sistem peradilan pidana, ia akan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah. Dia akan mengalami victim blaming, dia dimintai beban pembuktian. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan, sepanjang 2011 hingga 2019, terjadi lebih dari 46.000 kasus kekerasan seksual di ranah personal dan rumah tangga, serta ranah publik. Dari jumlah itu, ada kasus yang berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kejahatan siber bernuansa seksual. Sementara kekerasan seksual terhadap anak perempuan melonjak 65% dalam waktu 1 tahun antara 2018 dan 2019. Jumlah kasus meningkat dari 1.417 kasus pada 2018 menjadi 2.341 kasus pada 2019. Kanzata Marindora, Heru Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.